teman-teman, jadi kali ini aku bakal share cara belajar bahasa Jepang atau tips-tips gimana belajar bahasa Jepang bagi pemula. Jadi tips ini aku tuh buat atas request atau permintaan. Jadi ada yang nanya ke aku gini, Kak, gimana sih tips-tips buat belajar bahasa Jepangnya? Nah, karena pertanyaan itu, maka aku termotivasi untuk buat video ini gitu. Jadi tips-tips ini aku ambil dari pengalaman aku sebelumnya. Dari pertama kali aku belajar bahasa Jepang dari benar-benar nol sama sekali. Nah, buat kalian yang pemula, aku punya tips-tips buat belajar bahasa Jepang biar kalian lebih tertarik, lebih termotivasi. Jadi tips yang pertama itu diawali dengan niat. Dan bukan hanya bahasa Jepang sih, aku rasa segala hal yang kalian ingin dapatkan, segala hal yang ingin kalian mau, yang ingin kalian capai, semuanya berawal dari niat, dari kemauan. Kemudian tips yang kedua, biasakan diri kalian untuk menonton film-film anime kayak Doraemon, Naruto, Digimon, kemudian ada One Piece dan lain-lain. Jadi kalian bisa cari versi dalam bahasa Jepangnya. Kemudian untuk kalian yang bagi pemula, kalian bisa juga cari yang ada translatornya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu cara awal aku untuk bisa lebih menarik, karena kalau kita nonton film biasanya kan ada gambar gitu, ada alur ceritanya, jadi akan membuat kita semakin lebih penasaran gimana sih cerita selanjutnya, gimana sih. Jadi kalian akan lebih termotivasi untuk mencari tahu lebih banyak lagi, akan lebih termotivasi dengan bahasa Jepang itu sendiri. Nah, untuk tips ini sangat sangat cepat buat aku ya, untuk bisa memahami, bisa mengerti bahasa Jepangnya dengan lebih mudah, lebih efisien sebetulnya. Kemudian tips yang ketiga itu aku tulis juga dari pengalaman aku, itu biasakan mendengar kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang. Jadi tidak perlu kalimat-kalimat yang panjang, simple aja. Kayak kalian juga bisa cari ya di internet atau di mana, di aplikasi juga ada yang cerita-cerita bahasa Jepang dalam kalimat-kalimat di dalamnya itu. Jadi sambil kalian baca, kemudian sambil kalian lihat, sambil kalian bicara juga ya. Jadi saling membantu sih untuk latihan membaca kalian, latihan berbicara kalian. Kemudian tips yang keempat, kalau aku biasanya dimulai dari membaca komik-komik bahasa Jepang. Kemudian setelah itu cerita-cerita singkat, cerita-cerita pendek dalam bahasa Jepang. Kemudian aku tuh suka bacanya juga kayak ini aku punya. Jadi aku punya ini. Jadi contohnya kayak gini nih teman-teman, kalian bisa lihat. Nih, jadi di sini ada gambar, kemudian di sini juga ada tulisan nih dalam bahasa Jepangnya. Nah, jadi ini sangat-sangat membantu. Kalian bisa cari di Gramedia. Gramedia juga bisa kok, ada yang tanya saja versi Jepangnya. Ini jadi sangat-sangat membantu kalian. Jadi ada gambar, kalian bisa lebih tertarik. Kemudian yang berikutnya juga aku ada novel bahasa Jepang. Jadi kayak ini nih. Biasanya nih teman-teman, agak sedikit berbeda kalau membaca novel dalam bahasa Jepang dan dalam membaca buku novel dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya biasanya dibaca dari belakang ke depan. Kalau Indonesia kan dari depan ke belakang nih. Nah, kalau bahasa Jepang dari belakang ke depan. Jadi ini kayak gini. Ini belakangnya, ini depannya. Nah, ini belakangnya tapi dijadiin depan kalau dalam versi Jepang. Jadi ini novelnya. Ini harganya 186 yen sih, ditambah pajak 200 yen, jadi kira-kira 35 ribuan. Tapi sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi di sini kayak gini. Ini kalian bisa lihat kan? Nah, ini. Jadi itu salah satu cara aku untuk bisa meningkatkan level bahasa Jepangku kayak gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, aku belajar ini dari buku ini.
Ini dari mamaku. Jadi judulnya Jago Kuasai Bahasa Jepang. Nah, di dalam buku ini teman-teman, jadi tidak hanya buku ini sih, sebetulnya ada banyak buku lain yang sebenarnya kalian bisa cari sesuai dengan cara belajar, gaya belajar kalian gitu. Kalau cara belajar kalian dari film, nonton-nonton dengan cara nonton-nonton film anime Jepang, kemudian lagu-lagu dalam bahasa Jepang, jika itu bisa membuat kalian lebih memahami, lebih paham gitu. Jadi kenapa tidak ya kan? Kalau aku sih itu dengan lebih banyak membaca, kemudian dengar lagu, nonton film kayak gitu. Kemudian kalau di buku ini kalian cari yang ada pengenalan huruf bahasa Jepangnya, kemudian tata bahasa dan kosakata bahasa Jepang. Setelah itu percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Jadi dari satu buku ada 3 manfaat yang bisa kalian terima gitu dari buku ini. Jadi mulai dari pengenalan huruf, kemudian tata bahasanya itu perlu banget ya, perlu sekali. Kemudian percakapannya juga. Jadi dimulai dari sini. Ini ada huruf-hurufnya juga. Nanti kita bakal bahas di video-video aku yang selanjutnya lagi. Aku bakal share juga cara belajar hiragana, katakana, kanji, sama romaji. Jadi ikutin terus ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan sama videonya juga. Jadi selain huruf, aku juga nanti bakal bagiin ke kalian penggunaan tata bahasa dalam bahasa Jepang yang sangat-sangat yang biasanya orang Jepang pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian selanjutnya aku punya ini kamus kantong bahasa Jepang. Jadi sehari kalian biasakan untuk membaca ya, paling tidak hafalkan 5 saja sehari sih, 5 kosakata dalam bahasa Jepang, karena itu sangat membantu kalian. Jadi sehari misalkan sehari 5, 10 hari aja udah 50 kosakata yang bisa kalian serap, yang bisa kalian tahu, dan itu sangat penting sekali, sangat bermanfaat buat kalian yang emang benar-benar fokus pengen belajar bahasa Jepang. Kemudian kalau aku juga, karena emang aku juga sambil kuliah ya, jadi emang diwajibkan menggunakan bahasa Jepang. Jadi aku juga nih belajar dari buku ini, Minna no Nihongo. Nah, kalau aku dosennya yang ngajar bahasa Jepang itu emang orang Jepang asli. Jadi sangat direkomendasikan buku Minna no Nihongo yang kayak gini. Atau buku-buku lain juga bisa. Yang penting buat kamu paham, buat kamu mengerti dengan caramu sendiri. Kemudian ini yang pertama. Jadi di buku ini semuanya berkaitan dengan pola kalimat, kemudian tata bahasa. Jadi kalian bisa lihat kayak gini. Jadi aku juga ada coret-coret dikit gitu. Kemudian ada kosakatanya juga gitu. Kemudian selanjutnya aku punya buku Minna no Nihongo kayak gini. Nah, ini dilengkapi ada juga sama CD-nya. Jadi kalian bisa listening juga, sambil listening sama ada percakapan kalian bisa baca juga. Ini kayak gini percakapan. Jadi itu cara aku belajar teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen request, yang nulis di kolom komentar di bawah ini, kalian bisa nanyain, bisa request apa saja yang berkaitan sama belajar bahasa Jepang. Kemudian tentang huruf-huruf hiragana, katakana, kanji, romaji, kemudian pola kalimat atau bungpo, dan anime-anime Jepang juga. Jika kalian ingin bertanya silahkan. Jadi itu tips-tips dari aku, semoga bermanfaat ya. See you the next video. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, share, dan aktifkan terus lonceng notifikasinya biar kalian dapatkan info-info terbaru dari pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian aku juga selingin sambil kita belajar, kita juga mau traveling gitu, tahu tempat-tempat di Jepang. Jadi kalian juga bisa punya pemahaman lebih. Selain kalian belajar bahasa Jepang, kalian juga bisa mengenal tempat-tempat di Jepang, mulai dari tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat yang biasa dikunjungin kalau kalian datang ke Jepang nanti gimana. Oke, jadi itu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, sayonara.